Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang tidak pernah kering untuk digali dan tak pernah habis untuk ditulis. Cara hidup yang dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diterapkan di kehidupan nyata di semua lini kehidupan. Kisah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa menjadi teladan di semua bidang, mencakup politik, pemerintahan, ekonomi, keuangan, sosial, interaksi antar individu, akhlak mulia, dan hubungan internasional. Kisah beliau menjadi rekaman perjuangan kehidupan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Al-ayah. Ayyuhal musyahidun al-kiram pemirsa Metro TV yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menemani Anda dalam Syiar Surah Nabawiyah, satu program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua. Dan tentu saja di studio Ustadzana wa Syekhana Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Muhammad Zainul Majdi LCMA atau yang kerap kita sapa dengan Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan bihudurik Ustadz. Sama-sama. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sirah Rasul adalah rekaman perjuangan hidup. Sirah Rasul, sirah kita juga. Seperti yang kita ketahui Ustadz, sejak kecil kita selalu diajarkan untuk meneladani Rasulullah tercinta Muhammad SAW. Kenapa ini Ustadz? Rasul SAW itu kalau saya mungkin ya bisa diibaratkan seperti satu buku. Rasul SAW itu tajuknya misalnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi penghulu dari semua nabi dan rasul. Atau mungkin juga Imamul Muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa. Jadi judul buku itu yang namanya Perjalanan Hidup Rasul itu judulnya sangat indah. Tapi ya, Alka, kalau kita buka buku yang judulnya sangat indah itu ternyata halamannya itu penuh dengan beragam peristiwa. Ada senang, ada susah, ada tangis, ada tawa. Bahkan kalau Alka baca bagaimana 63 tahun Rasulullah SAW ada hadir di dunia, itu rasanya kalau dipersentasekan mungkin lebih dari setengahnya. Itu adalah episode yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Bahkan sejak ketika beliau masih di dalam perut ibunya saja kan, hanya usia 2 bulan ayah beliau Abdullah itu wafat. Ketika lahir pun hanya sempat sampai usia 6 tahun bersama dengan ibunda beliau Siti Aminah. Pindah kemudian kepada kakek beliau Abdul Muttalib hanya 2 tahun, lalu kemudian pindah ke asuhan dari paman beliau. Jadi Rasul SAW itu dari kecil itu episode kehidupannya penuh dengan tantangan dan cobaan. Kalau dalam bahasa sekarang Alka, istilahnya anak yatim piatu. Dan benar-benar yatim piatunya itu asli ya. Artinya emang sebelum akil balik beliau sudah tidak punya orang tua. Nah, ketika beranjak remaja, kemudian banyak sekali diceritakan juga ya bahwa Rasul SAW ikut bersama-sama dengan misan-misannya, anak dari paman beliau, paman beliau Abu Thalib ya, untuk menggembala kambing. Bahkan lebih dari itu, beliau juga kemudian menggembalakan kambing dari orang-orang Mekah untuk mendapatkan upah menggembala kambing. Terus sampai dewasa, kemudian apalagi setelah masuk ke dalam episode kenabian, itu cobaan dan ujian itu berlipat-lipat. Jadi buku yang namanya Perjalanan Hidup Muhammad SAW itu halaman-halamannya penuh dengan naik turun kehidupan ya, ujian dan cobaan, senang dan susah. Dan seperti itulah Alka dan para pemirsa kehidupan masing-masing dari kita. Terkait dengan hal ini Ustadz,
prerogatif Allah memang untuk memberikan nikmat ataupun suka duka dalam kehidupan ini. Dan itu dinamika dalam kehidupan. Lantas bagaimana kita harus menyikapi semua ujian, bahkan itu nikmat ataupun ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Iya, jadi di dalam perjalanan hidup Rasul itu ada senang, ada susah. Nah, untuk kita Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat Al-Qur'an, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan terus-menerus menguji kalian dengan sesuatu yang tidak baik, menyedihkan misalnya, atau sesuatu yang menyenangkan, nikmat yang memang kau cari. Keduanya, kata Allah, fitnatan. Itu keduanya adalah batu uji. Jadi bukan masalah berapa banyak Alka dapat nikmat atau saya dapat nikmat, atau berapa banyak cobaan-cobaan Alka atau saya, karena itu pasti datang. Jadi yang paling penting adalah ketika itu datang dengan semua dinamikanya, bagaimana kita menyikapi seluruh takdir-takdir dan ketetapan Allah itu. Sekalipun itu nikmat, karena itu pun bisa menjadi batu uji juga bagi kita. Bahkan nikmat itu kadang-kadang lebih susah Alka ya. Jadi itu ujian yang lebih berat ya. Karena ketika bicara nikmat, di situ ada kesukaan hati, bisa jadi kemudian ada kelalaian untuk mensyukurinya. Dan itu jauh lebih berat daripada kita mendapatkan musibah, tapi bisa sabar di dalam musibah itu. Alhamdulillah, semoga kita selalu senantiasa istiqomah untuk menghadapi apapun itu nikmat ataupun itu ujian yang tidak mengenakan. Untuk kuncinya tadi selalu sabar. Ya, syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Tapi Ustaz, kita akan teruskan perbincangan kita terkait dengan sirah Rasul, sirah kita. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Syiar Surah Nabawiyah Metro TV. Hanya oleh orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sikapilah takdir dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.